Selamat Selamat malam malam, Jebretim. Kembali lagi di DPI bersama Panji dan Nesa. Jangan kesepian ya Jebretin. Jangan kesepian ya walau Copa Amerika dan juga Euro lagi libur sejenak, siap-siap mau final. Kita tetap nemenin Jebretin dengan bahasan-bahasan panas. Betul, walaupun nggak ada pertandingan, tapi tetap kita ngasih edukasi, ngasih informasi. Yang pastinya juga membingungkan hari ini buat Pandit dan juga hostnya. Karena harus ngulik. Karena memang DPI ini kreatif Panji. Lu Bener. juga kreatif kan orangnya, suka ya bikin apa gitu ya, bikin sesuatu yang... Bikin keramaian. Kenapa sih Panji rahasianya lu bisa kreatif? Asik, karena aku selalu bersemangat dan berenergi minum kopi Lucky Ini Day. dia kopi susu khas Thailand yang rasanya creamy dan nendang banget, dijamin kalian jadi berenergi. Iya, dan juga Jebretim juga bisa tuh ikutin follow Instagramnya di kopiko_lucky_day_id karena banyak keseruan di sana. Suka ada kuis tiap harinya, jadi kalian berpeluang mendapatkan hadiah dari Kopiko Lucky Day. Makanya semangat terus. Nanti kalau final jangan lupa nontonnya sedia ini dong, Kopi Lucky Day ya. Biar Yeay. nontonnya tambah semangat. Kadang kemarin gue sempat ada itu yang ngobrol sama siapa ya? Sama Hanif atau sama siapa? Sama Intan. Dia sempat minum dulu kan. Waduh, gue ngapain ya? Oh ternyata waktunya gue ngomong kalau pas dia minum. Nggak janjian di sini. Ya. Itu bukan, itu kembaran gue Nes. Oh kembaran ya. Banyak yang bilang apa dia Suryono Panji Danar dibalik-balik aja Karena dah. udah mulai kayak lu ngeyelnya katanya. Karena Jebretin. kalau misalkan katanya nggak dilihat visualnya, katanya suaranya beda-beda tipis. Bedanya kalau dia katanya ada ya kayak yang gua nggak pernah tahu itu gimana sih? Ya Tapi ya. pasti suaranya lebih merdu Dias karena kan dia biasa siaran Penyiar radio loh. Iya, Tapi gitu. nggak apa-apa. Voice Hatersnya Jenny. ada lebih banyak dia daripada gua sekarang. Emang ada keseruan apa sih Ji hari ini di DPI? Hari ini banyak keseruan ngebahas taktikal dari Italia dan juga Inggris dan juga kita ngebahas 5 rising stars yang ada di Euro versi DPI. Si Motongannya. paham tuh. Itu juga bahasanya Dias tuh. Si paham tuh. Si paham Mentang-mentang banget. pernah dipakai di si itu. Apa si ini tuh gitu. Si Dias emang tahu banget lah. Si paham banget Dias ya. Si paham banget tuh. Oke, nanti langsung aja lah ya Panji dibahas sama pandit-pandit kita. Ada Bung Harpa dan juga ada yang juga gak kalah sotoy. Bener. Ada Koci. Ada Koci ini paling soto ini ya. Tapi kita juga mau lihat dulu nih ada in-depth bola bersama Bung Bes atau Coach Bes yang Bang ngebahas. Bes, percaya proses. Oh belum, masih belum, masih belum. disiapin. Oke. Oke. Tapi kita nanti akan ngebahas 5 rising star itu. Kalian Jebretim boleh komen nih menurut kalian siapa aja sih rising star yang menurut kalian Rising Star layak. sejak di ini selama Copa dan Euro. Ya. Yang selama di Euro Iya. karena mungkin nggak cocok karena kan mungkin ini versinya DPI. Kalian bisa kasih nggak setuju. Kalau Messi menurut lo rising star apa enggak ya? Apa? Kalau Messi enggak termasuk ya? Ya Dia emang kali. dari dulu ya. Messi tuh rising veteran kalau dia udah diuzur karena dia pernah pensiun balik lagi jadi dia rising star lagi dia. Iya benar-benar pelatihnya aja sampai geleng-geleng kepala. Nggak bosan apa nih orang dipuji tiap hari gitu. Oke, sekarang Oke. kita juga mau ngasih lihat dulu sebelum kita panggil dua panditnya. Lihat dulu nih ada Saparaga, ngebahas apa Saparaganya? Oh besok yang baru Saparaganya. Oh, Saparaganya ada besok. Ini dia, lihat aja. Halo Sobat Saparaga semuanya. Sebelum kita bahas semifinal tadi subuh, coba mana nih para tifosi Azzurri? Udah pada bisa bobo nyenyak semuanya ya? Hah? Selamat ya. Buat Spanyol, aduh. Kira-kira siapa ya yang bakalan pantas nemenin Italia di final Euro ini? Antara Inggris apa Denmark? Yuk bisa yuk. Bisa yuk kali ngalahin Inggris. Itu dia Saparaga yang tadi itu sebenarnya edisi kemarin, tapi Saparaga edisi baru akan tayang besok pagi, jadi ditunggu aja Saparaga edisi terbarunya. Bisa yo, semoga viewersnya makin naik biar ada juga nanti sponsornya lebih banyak ya di Saparaga ya. Oke, kita sekarang bersama Bung Harpa. Oh, ini dicari-cari nih. Ini dicari-cari Bung Harpa nih, lagi jadi wantednya Jebretim. Karena ini yang bilangnya Maguire busuk. Untung nggak ada gua tuh, bisa panjang urusannya. Ada juga Coach Justin. Tapi sedikit, kenapa lo bilang Maguire busuk? Gue dipancing sama produser kali Loh, nanya. iya dong. Kan kalau kita nilai seorang pemain itu kan kita lihat juga nilai belinya dia. Ya kalau Maguire lu beli 20 30 juta it's okay. Ya. Ini kan back termahal di dunia.
busuknya dari mana tapi? Loh sekarang dia 2 tahun sebagai Mukanya back kayak bengkoang. enggak. Masih banyak yang lain yang kayak bengkoang, coach. ada yang DM gue Ji. Sekarang gue tanya, 2 tahun ini di MU dia udah ngasih apa? Trofi nih maksudnya. Trofi. Oke, dari permainan berapa Oke. kali dia blunder, berapa kali dia on goal. Blundernya 1 kali, 2 kali doang, Pak. Ya 2 kali back termahal di dunia. Ruben Dias satu blunder berujung gol. Ya oke kita bahas Ruben Dias beda lagi nih gitu. Jadi ya oke lah kalau misalnya dia udah ngasih trofi atau memang dia mainnya udah bagus luar biasa tapi timnya nggak oke, ya it's okay. Tapi itu opini gua kan, Oke. bebas-bebas aja lah. Jadi ini ya kalau Dan mencari gue Bung setuju Harpa. sama lu. Apa? Lu bilang Maguire bagus. Lihat tuh, Lu dengerin. bilang Maguire bagus coba lu bilang. Nggak, tapi gini Ji, kalau untuk di timnas dengan sistem yang ada di bawah strategi Southgate, duet dia dengan Stones, it's okay, gua appreciate. Tapi kalau di MU masa lu nggak ngeliat perubahan ketika dia datang sama sebelum dia datang? Iya, sekarang lu untuk status back termahal di dunia lu hanya bikin perubahan sedikit, apa artinya gitu loh. Kan kembali lagi ke harganya. Banyak dong Bung Harpa. Dari jumlah kebobolan MU sangat meningkat, Jumlah sangat kebobolan menurun. MU itu kemarin itu terburuk, dari 4 besar itu dia yang paling buruk. Iya, tapi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sama Arsenal banyakan MU. Tapi kan itu udah nurun. Statistiknya coba lu bandingin sama Ruben Dias. Ya udah. Tinggian dia jauh ini, aduh. Untung hari ini saya jadi host ya. Terus jadi panjang ya. Iya, ini gue jadi panit nih hari ini ya. Tapi berarti nanti kita. Biarin aja gue dengerin aja. Ini Coach Yasin juga kurang ajar nih. Kemarin bilang Maguire itu bagus sekarang, nggak bilang jelek. Sekarang bilang bengkoang. Ya udah, sekarang kita ngomongin dari Inggris dulu ya. Kita ngomongin pemain Inggris ini ada mungkin dari skuadnya kemarin sempat kita bedah juga sebelum Euro sampai pas Euro ini termasuk ada gelandang-gelandangnya kekurangan pemain kreatif termasuk playmakernya. Ini katanya kalau playmakernya katanya sekarang cuma di posisi itu cuma ada Mason Mount gitu kan. Mason Mount bukan playmaker. Kalau itu bukan Mason Mount, bukan playmaker karena yang ada di Bukan. posisi itu kan Mason Mount. Bahwa lu bermain di posisi 10, Nomor 10. bukan berarti lu playmaker. Contoh, Van de Beek pada saat dia di Ajax. David Klaassen dia di Ajax. Dia 10, tapi dia bukan playmaker. Oke. Tugas dia untuk menutup, memasukin ruang yang ditinggalkan oleh striker. Oke. Mason Mount lebih ke box to box. Lihat dia turun ke bawah, dribbling, shooting kedua. Definitely bukan playmaker. Maka dari itu, karena Inggris nggak punya playmaker, Nah ini nggak punya playmaker kan? kita jangan nilai 1 match saja. Ya. Kita lihat semua match. Sekreatif apa sih Inggris? Nggak kreatif, biasa aja. Nggak kreatif. Nggak kreatif. Bukan nggak biasa aja, nggak kreatif. Iya, iya. Bener-bener tidak ada pemain yang bisa meng-create chances. Maka dari itu butuh kado penalti untuk bisa lolos. Tetep ya. Ngerti nggak? Dan lawan Jerman 2 gol kan counter. Iya, iya. Terus 3 dari 4 gol lawan Ukraina kan 3 bola atas. Tapi emang permainannya Inggris seperti itu kan yang dicari kan dari. Nah, ini kembali lagi. Sekarang gue tanya, Italia punya playmaker nggak? Ada lah gelandang. Real playmaker itu Yang 10 nggak ada, juga, nggak ada. ya kan? Tapi si Mancini bisa menempatkan pemain kreatif yang eventually bisa menggantikan pemain fungsinya seperti itu. Tapi bukannya Verratti sama Barella bisa dibilang playmaker coach? Dari gaya mainan juga. Barella itu juga gimana? Gue tidak begitu impress Barella di turnamen ini dibanding di Serie A. Oke. Di Serie A gue bilang tampil jauh lebih bagus. Bukan berarti dia jelek ya. Dia tetap punya kontribusi, tapi tidak sebagus di Serie A. Playmaker ya kalau di Italia mungkin lu bilang Verratti, Insigne, Immobile yang turun yang bisa mencari celah, ngerti nggak? Tapi Jorginho pun tampil cukup ofensif sebagai DM. Nah kalau di Inggris ini yang gue selalu kritik. Gue tidak pernah bilang Inggris jelek, tapi yang gue bilang dengan kualitas lu lihat harga pemain Inggris di bench itu lebih mahal daripada 11 starting line up-nya Italia. Iya, ya, for sure itu sih. Iya kan? Iya, for Nah, sure. apalagi starting 11-nya Inggris, lu bermain terlalu miskin, terlalu jelek. Kalau lu nonton sebagai fans netral ya, Iya, iya. lu nonton hari sebelumnya Italia Spanyol, lu bandingkan Inggris, bumi dan langit. Dari sisi permainan. Gimana kalau Bung Harpa? Kalau gue gini, ngeliat Inggris itu gue bagi 2 ya. 1, perjalanan dia yang penuh kontroversi, ya kan. Kedua, bagaimana Southgate memanage tim ini menurut gue dengan baik ya. Kita harus appreciate juga di luar kontroversi segala macam lah. Pertama kalau gue lihat ini pelatih yang independensinya luar biasa dalam memilih pemain. Kedua, dia memanfaatkan pemain yang ada. Tadi kita kan berdebat soal playmaker atau enggak playmaker. Minim kreativitas ya. Minim kreativitas atau enggak. Tanpa playmaker. Iya.
Tapi kalau kita lihat sekarang kan suka atau tidak suka dia ada di final ya. Tadi balik lagi dengan secara kontroversi. Terus kita lihat bagaimana dia memanfaatkan double pivot yang mana satu pemainnya itu Calvin Phillips baru bersinar 1 tahun terakhir. Jadi menurut gua apa yang dia lakukan di tim nasional Inggris ini dengan ingredients yang ada itu sudah maksimal. Ya perkara mereka mainnya nggak kreatif atau terlalu direct, ya itu memang komposisi yang ada. Gitu. Terlalu direct enggak juga. Kalau Artinya agak kaku coach. iya agak terlalu textbook. Iya, textbook, betul. Dan bahwa mereka efektif, gue akui. Iya. Nggak ada salahnya juga. Cuman sekali lagi kita tidak bisa menilai, kita tidak bisa punya hanya satu parameter untuk tim ini bagus atau tidak. Oke? Lu tidak bisa menggunakan parameter yang sama menilai Finlandia atau Inggris. Parameter harus beda, ya kan? Inggris kan kita tempatkan di negara besar dari liganya, secara tidak langsung timnasnya juga. Parameternya jelas lebih tinggi. Disitulah gue kritik. Oke, tapi benar, terlepas dari harganya ya, tapi kan lu juga sering bilang main Inggris itu semut yang digajakan, termasuk kayak Grealish, skillful no vision, atau mungkin selain Harry Kane, gue nggak yakin lo akan nyebut ada pemain yang Inggris dibilang top gitu kan, karena lu bilang Mason Mount pun juga bukan pemain top kan, siapa? Maguire. Nah kan, ya emang itu top, gue udah bilang itu top. Nggak, tapi yang di gelandang-gelandang itu paham sudut pandangnya. Iya, dari value, dari harga kan. Karena kan dia mengkorelasikan dengan harga. Sama kan? trofi. Iya, Kalau lu sama kan pasti trofi. bilang lu kardus. Kalau gue melihat dibanding pemain lain di MU maupun timnas, he's one of the best. Iya. Sesimpel itu. For sure Ya kan? itu. Di luar harganya dan lain-lain. Jadi kalau lu bilang Kane, kalau gue bilang tambah satu, Harpa lagi. Jangan bilang Paul Saka lagi. Waduh. Maguire. Dan gue tidak setuju kalau dia bilang Phillips bagus atau Rice. Kemarin kelihatan lawan Denmark betapa nothingnya itu dua pemain. Tapi kan di rapet babak banget. pertama. Tapi kan rapet banget coach. Mereka kan emang fungsinya menjaga kerapetan itu Oh kan. iya betul. Gini deh. Tapi untuk kreativitas kurang banget. Lu bandingkan dengan DM yang sama, Bu. Siapa? Jorginho lah. Ya. Jauh kan? Kalau Jorginho. Exactly. Beda gaya Tapi main. harganya lebih mahal mereka daripada Jorginho. Pemain Inggris itu kan. Nah tapi kalau kita ngomongin dari sisi gelandang-gelandang yang ada kemarin berani-aneh nih, gue sempat kemarin nanya juga sama Hanif sama siapa kemarin, Binder. Kalau dua pivot ini diganti, apakah Inggris akan salah satu diambil gitu ya? Jadi cuma pakai satu gelandang bertahan. Apakah Inggris akan langsung Gue rasa nggak mungkin dilakukan itu. Akan langsung berubah total? Kalau itu nggak ngaruh. Ya. Lu tahu sama gue akan pasang Hendo. Hendo. Ya. Dari sisi defense-nya pakai Hendo Defense, bisa defense ya. Satu aja cukup, nggak perlu dua. Jadi nggak perlu dua. Kalau lawan tim besar pun juga. Mending lu pasang Mason Mount, box to box, lu pasang Bukayo Saka. Di Bukayo Saka di Di tengah. belakang Harry Kane. Kalau Sakanya gue setuju nih. Kalau nggak Saka, oke, Grealish lah. Oke. Yang punya skill. Ya, visi nggak perlu karena tujuan lu adalah ngelewatin lu shoot. Ngerti nggak? Iya. Nah, lebih mending begitu dengan Hendo kalau seandainya ketinggalan. Itu dia bisa lakukan. Kalau situasi normal menurut gue ya Ji ya, Inggris ini kan dari awal sampai akhir dia sudah menuai hasil dengan sistem seperti itu. Ketika lo bermain di final, pertama kali mereka di Euro lagi final, lawan Italia yang kita tahu luar biasa, impresif permainannya, rekornya. Gue rasa Southgate nggak akan mengambil resiko untuk menaruh jadi satu pivot. Ya dia akan tetap itu justru. Iya, tapi asumsi ketinggalan. Kalau ketinggalan maksudnya ya, untuk, nggak mau kalau itu. Untuk membuka kreativitas lebih, untuk mengalihkan bola lebih banyak. Kalau dari awal nggak mungkin, tapi kalau yang coach bilang tadi gue setuju. Kalau memang ketinggalan ya mau nggak mau kan kalah satu kalah dua sama main aja. satu dem dan dua dem itu kan gue tarik, gue akan masukin Saka atau Grealish. Di samping Mason Mount, di belakang Kane, dua-dua main dengan Hendo. Iya, kalau ketinggalan ya. Kalau kemarin berkaca dari kemarin Inggris lolosnya, ya walaupun dibantu ya lawan Denmark gitu ya kalau katanya orang-orang. Absolutely dibantu. 1.000.000%. Tapi secara Denmark juga nggak layak menang sih itu benernya. Gini, kita harus pisah, Ji. Yes. Iya. Kalau gue lihat dari permainan, Inggris layak lolos Iya, dari permainan. Peluang lebih banyak, niat permainan lebih bagus daripada terutama di babak extra time sama babak kedua lah. Babak kedua udah ngedrop. Tapi lu boleh main bagus dan kayak Spanyol lah. Lebih 2 kali lebih bagus daripada Inggris. Kalau lu susah cetak gol, ribet juga kan? Nih kayak bener nggak? Iya, bener. Dan penalti gini ya. Gue udah tahu Makli itu udah tahunan. Oke? He's one of the best. Kuipers
2 Makli, sisanya nothing di Belanda. Ngerti nggak? Wasit Belanda nih maksudnya ya, jebret tim ya, kalau yang nggak tahu Wasit siapa. Belanda. Wasit Belanda. Kuipers akan jadi wasit di final. John Kuipers ya kalau nggak salah. Oke. ya. Kuipers nih, Kuipers. Kuipers Ya. ya. Ya, Kuipers Belanda bukan juga. Kuipers. Oh, bacanya Kuipers. Kuipers. Jadi kite ya. Nah, kedua Makli ini pernah bikin kesalahan waktu Portugal. Oh. Akhirnya dia minta maaf. Kita lihat, Makli ini control the match loh. Iya, Control the tegas, match. cukup tegas. Nyaris nggak ada kesalahan yang signifikan. Paling yang Harry Kane juga itu Kane kan. aja dia nggak kasih Iya. karena ada pelanggaran sebelumnya. Betul, betul. Kenapa dia bisa bikin kesalahan seperti itu di momen yang krusial di extra time pula? Iya. Ngerti nggak? Di samping dia tidak mau konsultasi monitor. Iya itu aneh itu. sih. Untuk gue itu aneh. Aneh Tapi Nggak kan, make sense sama tapi kan sekali. posisinya dia ada di dekat situ. Maksudnya kalau ketika dia yakin. Itu ada 2 orang dia nggak bisa ngelihat. Iya, It dia goes to kehalangan. face, Ji. Itulah tujuannya VAR untuk membantu wasit. Ya dimanfaatin gitu loh. Tapi kalau call dari VAR bilang VAR-nya juga bilang itu penalti. Itu yang salah. Yang bertanggung jawab kan dia, bukan atas itu kayak hakim garis lah. Enggak, karena Gue kasih offside, yang bertanggung jawab kan wasit, bukan hakim tapi garis. kan sebelum VAR dia juga dengerin VAR, dia udah langsung nunjuk duluan. Artinya dia udah Iya. dia for sure dia yakin sebenarnya kan. Exactly. Maka dari itu dia harusnya tidak sepede itu. Yes, exactly. Oke, Dia, oke. dia harusnya tetap nonton ke samping. Jadi gini, ketika dia ingat gak waktu Tuh, lihat, ya, ada bola ini kedua. Ini satu topik lagi yang berbeda. Kalau Nah, ini sebenarnya udah clear sih masalahnya Iya, karena ini kan aturannya katanya Diberhentiin harusnya. enggak. gini, Di gua love the tahu game enggak. rules of the game-nya kan apakah keberadaan bola ini mengganggu atau enggak. Nah, itu kan debatable. Tapi lu lihat, mereka bermain di area yang ada bolanya di sana. Betul. Bagaimana lu bisa berasumsi bahwa bola ini tidak mengganggu? Iya. Itu kan sangat subjektif menurut gua. Nah, balik lagi tadi soal keputusan penalti atau enggak penalti. Ingat gak waktu Belanda, wasit langsung pede kasih kartu kuning. Tapi dia masih ngeliat ke VAR lagi kan? Monitor, iya. Akhirnya jadi merah. Nah, kenapa si Michael ini tidak melakukan hal yang sama? Ini pertandingan lebih penting. Oke. Semifinal, Iya. di waktu yang sangat kritikal. Apa salahnya ada VAR digunakan? Kalau lu lihat kan sebenarnya si Raheem Sterling itu kan dijepit 2 orang mungkin posisinya. yang di Belanda versinya waktu dia ngasih Di kartu Belanda, kuning. di Belanda yang Belanda itu lebih clear loh itu. Iya, Lebih tapi nggak ada mungkin halangan. dari wasit VAR bilang lu coba cek aja gitu untuk Iya, memastikan. iya. Bedanya mungkin yang di Inggris dia udah Iya, tapi tadi memastikan yang kan. coach bilang otoritas untuk melihat Di VAR itu wasit tetap utama. ada di wasit utama. Iya. Dia hanya Ya, ngasih tapi tahu. kan dia udah yakin. Artinya Nggak kalau bisa. Dia tidak bisa yakin. Tidak ada wasit yang yakin ujungnya kontroversial kan. ya. Oh, tapi sampai sekarang juga masih terbelah dua Ya, kan soal ini exactly. penalti apa enggak kan Kalau sebenarnya. seandainya minimal dia sudah melihat kontroversi itu akan berkurang. Ya. Oke, kita lupakan dulu soal Tapi nggak kontroversi. selesai itu, Ji, Emang kalau ini kita- panjang nih. Kalau gue, karena gue udah begitu banyak data betapa busuknya UEFA, gue bilang ini ada permainan. Gue nggak percaya. Berarti wasit Belanda bisa diatur Oh, juga bisa. ya. Belanda juga manusia. Makanya final tumpahin di Inggris semua udah. Oh gitu. Iya, Enggak. udah tanda-tanda nih kok. Sekarang untuk UEFA kan udah lolos, ya kan? Jadi UEFA sok galak. FA mungkin mau disanksi karena pakai laser Iya, lah, iya. ada 2 bola. Oke. Yang penting kan Inggris sudah lolos. Semoga dihajar sama Italia. Ya kalau dia emang mau dibantu mas kalian dia bantu sampai juara gitu. Oke, tapi kita ngomongin dari sisi Inggris dari fase grup sampai fase menuju final, menurut kalian Inggris ini adalah tim yang salah satu kebobolan paling dikit juga gitu kan. Dari sisi defense-nya cukup kuat walaupun kreativitasnya agak minim. Kalau lihat kalian menghadapi Italia, kira-kira titik lemah apa yang bisa diekspos sama Italia dari Inggris? Kalau Dari pertama Inggris. kita lihat dulu lawan-lawan dia kan hampir selalu gampang lah. Ya menurut termasuk gua Jerman ya. Ya, Jerman Goretzka orang terakhir kartu kuning tuh gimana tuh. Jerman gampang. Ya, tapi emang oke lah Jerman lagi hancur lah. Udah selesai. Ya, gue cuma mau denger itu doang dari Bang Harpa. Itu pertama lawan dia gampang. Kedua ya ada kontroversi tadi. Iya. Terus kalau gue lihat ada satu apresiasi menurut gue ketika dia dari awal kan tampil home terus kan. Ya. Sekali dia tampil di Roma dan mereka berhasil. Itu gue beri apresiasi. Tapi sekali lagi ini lu baru di final loh. Ya. Belum selesai, belum juara, lu masih ketemu Italia yang kita tahu juga sangat impresif. Jadi menurut gue ya gue tahu lah media-media di sana gimana. Ini pasti udah dilebih-lebihkan. Sekarang pekerjaan lu masih ada 90 menit lagi, mungkin extra time di final lawan Italia. Menurut gue ya nanti dulu lah kalau lu mau. Iya. Apa yang kira-kira Bung Harpa melihat bisa jadi titik lemah Inggris saat Italia menghadapi Inggris? Ya lu coach lu deh. Gimana coach? Gimana coach? Lu melihat Titik lemah Inggris. Iya, apa yang bisa banyak. diekspos dari Italia? Sekarang kita lihat apakah Inggris akan main dengan 3 back atau 4 back. Oke. Oke. Iya. Feeling gue Masih kayak kemarin sih kalau kayaknya. dia bermain dengan 3 back,
dia lebih incer ke counter. Karena kalau lu benar 3 back dengan 2 winger yang juga sebenarnya bertahan dengan 2 DM yang bertahan, lu hanya ngincerin 3 pemain. Tapi kalau lu dengan 4 back dengan Luxiol yang lagi on fire, Walker juga bagus membantu serangan, at least lu bisa ngimbangin Itali. Karena kita harus akui dan lu juga yakin Itali dari sisi permainan lebih bagus. Jauh. Ya kan? Dari permainan. Artinya kemungkinan besar Itali yang pegang. Ya. Tapi bagusnya mereka juga lebih direct. Iya, Ngerti benar. nggak? Nah, kalau dibilang apakah Itali pegang bola atau itu kan sebenarnya is not so important lu ball position atau enggak, Ya, ya. tapi lebih lihat ke Efektivitas efektivitas, ya kan? permainan. Nah, feeling gue Itali nggak akan bertahan. Jadi at least ada peluang counter untuk Inggris. Kecuali kalau udah unggul kali ya Italia. Maka dari itu peluang Inggris ada di counter dengan Saka atau Sterling atau whoever yang cepat lah di sayap. Iya. Seperti kayak lawan Jerman memanfaatkan counter attack satu. Kedua, kalau bola-bola atas, gue rasa Italia masih bisa ngelawan dengan Bonucci dan Chiellini. Iya. Nah, yang jadi masalah ya, yang titik lemahnya Italia itu di counter. Nah, titik lemahnya Inggris, kalau gue bilang, terutama di tengah nih, di tengah ini sering keluarkan meninggalkan posisinya. Walaupun si 2 pivot itu ditugaskan untuk mengisi kedalaman itu ya. Si Phillips sama Ray itu sering ke depan. Iya ya, sering main Phillips Iya kan? terutama Iya. ya. Nah, kalau seandainya mereka bisa memotong lawan babak pertama lawan Denmark, itu pemain Inggris berantem semua sama bola, tau nggak? Kontrol bola aja susah, hilang bola gampang banget. Nah, momen-momen kayak gitu bisa dimanfaatkan terutama dari lini tengah. Italia. Masuklah Chiesa, masuklah Immobile, masuklah siapa? Kalau gue lihat dari segi komposisi permainan, dari formasi juga mirip-mirip. Sama-sama kalau memang gak ada perubahan, pakai 4-3-3. Gaya main mereka juga kalau kita lihat sama, high pressing defense ya. Italia juga dari depan udah langsung menekan, Inggris juga sama. Nah, kalau gue melihat dari sisi yang lain, dari sisi psikologi. Italia kan udah lumayan berpengalaman lah di Euro, dia 3 kali ke final, 1 kali juara walaupun udah lama banget tahun 68 ya. Terus kedua, ya Mancini kita tahu juga pengalamannya juga udah lumayan lah. Nah, tapi di sisi lain Inggris ini kan new kids on the block semua. Pemainnya semuanya ya relatif baru. Terus juga si Southgate kita tahu punya apa namanya bukan romantisme sih ya, cerita kelam 20 sekian tahun yang lalu. Jadi beban mental itu di Inggris berat banget, apalagi dia tuan rumah. Nah, disitulah yang menurut gua tantangannya. Artinya secara permainan mungkin menurut gua dia ya oke lah so-so, tapi bagaimana dia di ujung sejarah nih. Tapi kalau kematangan bukannya lebih matangan Inggris dari sisi turnamen ya? Karena kan Inggris main-mainnya hampir mayoritas kemarin udah main bareng kan di Piala Dunia dan Euro kan. Italia ini kan kemarin nggak tembus ini juga turnamen sebelumnya. Iya, tapi kan kalau kita lihat dari dia mulai penyisian Euro sampai dengan 33 pertandingannya grafiknya kan naik. Gitu. Lu juga harus lihat pemain Italia itu lebih senior. Jam terbangnya lebih tinggi. Nah, dibanding pemain Inggris yang lebih banyak pemain muda, ngerti nggak? Tapi ada sisi lemahnya juga dalam arti kalau dari sisi speed banyak yang kalah, ngerti nggak? Jadi kedua tim ini punya plus minus point lah. Sekarang tergantung Italia bisa memanfaatkan kelengahan Inggris di tengah atau Inggris bisa memanfaatkan counter attack terutama dengan mengcover Kane hal-hal kecil kayak gitu. Makanya lek-lekan. Oh gitu, udah keluar lek-lekan. Kalau final Oh iya sih, mahal di Inggris. Makanya itu gue bilang. Cuman gua harap ada kejutan 4-0 gitu. Oh makanya di Inggris semua ya, karena Ya, kemungkinan kan besarnya rumah. Italia ya. Kalau main di Inggris dengan 90.000 penonton Inggris, Italia paling 2.000, lek-lekan artinya Italia diunggulkan. Iya makanya. Kalau kita ngomongin dari Italia sendiri nih, ini kan salah satu mungkin tadi kalau kata coach selain counternya, ini kenapa dia terus maksain Immobile yang udah dalam 2 pertandingan nggak begitu bagus. Banyak pilihan, Diganti oleh Ji. kenapa nggak main false nine? Depannya itu parah banget. Belotti lah, Berardi Nggak maksud gue lah, kayak apa. Insigne ditaruh di false nine gitu atau kayak kemarin kan sempat tuh akhirnya berubah kan? Berardi masuk. Dia itu di atas kertas doang, cuman Immobile itu hanya di atas kertas striker. Tapi dia itu benar-benar mobile banget. Iya. Makanya contoh paling bagus pada saat Locatelli cetak 2 gol. Itu orang yang ditinggalkan oleh Immobile.
Yang di fase grup itu kan, Di yang fase cetak 2 gol grup. kan. Kalau gue bilang sih tetap nggak mungkin dirubah lah Immobile tetap. Karena gimana pun juga dia punya daya magnet ya untuk narik back lawan. Ya kalau Belotti kita tahu lah kualitasnya gimana. Exactly, lu lihat lawan kalau lihat lawan gitu ya tetap Immobile. Cuman gue berharap si Barella itu lebih ke arah gawang, bukan lebih ke bertahan. Cuman lebih ngebantu si Immobile. Lebih advance ya. Oke, tapi kalau Belotti ini untuk menghadapi duel-duel lawan Maguire sama Stones bukan lebih bagus untuk bola-bola atas ya kalau ketika emang lagi mentok gitu kan. Kalau gue lihat kan juga ritme permainan ini penting dalam turnamen. Kalau pemain ini jarang dimainin, minute play-nya rendah, terus tiba-tiba di partai puncak dia dimainin, itu kan juga satu tantangan tersendiri. Kedua juga mau suka nggak suka dalam satu turnamen pemain kan nggak selalu bisa on perform 100%. Ya kadang dia cetak 2 gol, besok dia nggak cetak 2 gol. Tapi selama keberadaan dia dalam satu sistem itu membuat Italia ada di final, kenapa harus lu ganti? Oke. Gue sih mikirnya sederhana itu aja. Kalau Italia kayaknya secara starting line up udah hampir ketebak semua. Kalau Inggris akan kejutan Ketebak lagi. semua. Sama Iya, juga. ketebak semua. Enggak dari formasi kan tadi lu bilang antara Ketebak pakai 3 cuman atau wing 4. Kanan. winger kanan. Iya, selalu kanan Belum. itu. Oke. Kalau Yang lain lu kan ketebak Antara semua. 3 center back atau 4 back? Terakhir gue bilang Saka bener, Iya, gua si ingat gue bilang Saka Gue bilang lagi. Saka lagi Iya. loh. Gua bilang Saka Gue lagi. bilang Saka Berarti lagi. juga 4 back kemungkinan ya? Nggak mungkin pakai 3 back lagi ya? Kayaknya di final lu tiba-tiba ngerubah sistem tuh kecil lah. Kan lawan kemungkinannya. Jerman dia sempat enggak ya 4 Iya, 5 juga iya, ya. lawan Jerman Lawan Jerman kan? 3-4. Ya, kayak lawan Jerman Iya kan? hanya lawan Lawan Jerman. Jerman kan? Occasionally. Ya karena nggak begitu penting. Gak apa-apa. Tahun depan 2-3 tahun lagi lah. Oke, ini sambil gue nanya-nanya juga sama Jebretin, menurut kalian akankah ada kejutan eksperimen di laga final dari Mancini atau dari Southgate? Atau menurut kalian akan seperti plek-ketiplek seperti yang sudah kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir? Dan kalian juga bisa kasih komentar terkait menurut kalian mana yang jadi titik lemah Italia maupun menjadi titik lemah Inggris. Kalian bisa kasih komennya dan analisa yang menarik pastinya. Kita panggil Nesa dulu. Nesa. Gila sih hype final itu udah di mana-mana Ji. Gimana? Dapat job ya? Bareng lo Lu dong. berdua. Hype final pokoknya. Belum nyalain. Udah. Oh, udah. Ah, gimana sih? Udah, Abrar emang udah, lemah nih udah. Abrar Enggak, nih. lu berdua gue juga tugas kok. Asik, dapat job. Gua doang yang nganggur nih. Tapi persiapannya di Italia ini persiapan nobarnya udah gila-gilaan Ji Oh, pokoknya. iya, Nah, bener. salah satu agen kita yang namanya Jeremy di Bolonya ini melaporkan. Gimana keseruannya? Coba kita lihat agen Jeremy. Jeremy Doku. Halo Jebret Team, kembali lagi bersama saya Jeremy, agen Jebret Media di Italia. Saat ini saya berada di kota Bologna, tepatnya di pusat kota Piazza Maggiore, dan tepat di belakang saya ini adalah tempat nobar nanti final Inggris melawan Italia di hari Minggu. Dan kita bisa lihat ini layarnya gede banget ya. Sebenarnya ini adalah sinema untuk setiap summer, namun karena Italia masuk di final, mereka mengadakan acara nobar di pusat kotanya secara langsung. Dan untuk protokol kesehatannya sendiri, di Italia sudah dibebaskan ya. Seperti kita tahu pada tanggal 28 Juni, Italia sudah membebaskan warganya untuk melepas masker. Dan biasanya untuk acara nobar ini diadakan di setiap kota di Italia, terutama di pusat kotanya dan di tempat terbuka seperti ini dilakukan di Bologna. Biasanya kalau Italia menang, mereka melakukan perayaan selebrasi di sepanjang jalan ini dan juga di sini. Dan hal ini juga mereka lakukan di setiap kota lain di Italia, dan ini sesuatu yang biasa. Nah, mereka sangat fanatik dengan sepak bola. Sekian update dari saya, Jeremy melaporkan langsung dari Italia. Bye. Mantap Jeremy di Bogor, Gor itu Jeremy Tetti. Tapi mantap banget kirimannya dari Italia. Kalau di Italia tuh bebas, lagi summer aja tuh dia ngasih nobarnya kursi-kursi kondangan itu ditaruh layar tancap. Kalau di Jakarta orang pada kabur pak, panas, nggak Tapi kuat. kira-kira pada sedia kuaci juga nggak ya? Itu cuma sambil pakai gapleng ya. Itu dia persiapan nobar final nanti. Tapi kalau kalian mau persiapan perjalanan jauh untuk mobil kalian, pakai GeForce pastinya. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Jangan lupa follow Instagramnya di sini. Sini Jangan lupa pakai juga kalau kalian GeForce. mau beli produknya
selanjutnya beli di e-commerce kesayangan kalian. Yes. Ji, by the way, Hah? udah pada penasaran mana Rising Star itu siapa aja? Rising Star Langsung aja ini kita bahas. yang akan kita bahas dalam waktu singkat. Ini dalam Euro ini ada 5 Rising Star yang sudah kita pilih dan ini Rising Star-nya hitungannya 23 tahun ke bawah ya. Ini yang kita bahas dulu dari Dolberg sama Doku dulu dari yang urutan paling luar. Kalau kalian ngeliat Dolberg yang bahkan kemarin di Ajax saja udah terbuang, terus sekarang juga nggak begitu bersinar di klubnya, tapi sekarang di Denmark lumayan dipakai. Gue kalau bicara Rising Star itu gue selalu inget tahu siapa? Siapa? Aduh. Renato Sanchez. Oh, gue pikir aduh. Yang 5 tahun yang lalu bintang, Bagus. abis itu Di klub dijual top. mahal, jeblok, sekarang bagus lagi Oh, iya. mainnya. Bagusnya di turnamen Iya. doang. Nah, feeling gue Dolberg juga gitu. Kalau lu fair, jangan nilai dia hanya dari golnya. Oke. Lihat dia 90 menit, bermain bagus nggak? Kagak juga. Tapi untuk main muda lumayan lah ya. Dia nggak muda-muda amat. 23 pas tuh. Iya. Dia batasnya. I mean, jangan terlalu lebay lah. Ini striker biasa banget, makanya dibuang ke Nice kalau nggak salah ya. Iya ya, iya Nis, nis Iya, benar. dan Dini juga so-so aja. Iya, betul. Jadi pada saat dia bermain di AS kalau nggak setahun dia cukup bagus. Iya. Habis itu diganti. Yang sama eranya Neto. kalah sama MU itu habis Dia itu kan udah maksimum kan turun 2000 dia. Neres Iya. atau apa terus dijual. Jadi Iya. nggak seheboh yang orang bilang. Gue lebih impress dengan Damsgaard. Bukan karena dia lulusan Ajax lu nggak Bukan. suka. Kan Utrecht. Enggak. Ya, tapi memang kalau lihat Dolberg kan terakhir dia main di Ajax kalau nggak salah 2016-2017. Itu kan. pokoknya habis kalah sama Final MU di final MU. Europa League habis Ya. itu nggak lama dijual tuh. Ya, gue kalau ngelihat dia ini jadi ya sorry ya, jadi gue kayak keinget Ezra Walian. Jadi waktu di Ajax ini sepertinya akan jadi seorang bintang, tapi kemudian akhirnya ya turunnya mungkin nggak separah itulah ya. Tapi ini kan jadi Dinis bener yang tadi Coach bilang, so-so aja gol ini paling mungkin kalau nggak salah sekitar 10 apa berapa Ya, dan gitu mungkin per itu juga musim. karena mainnya juga di Nice juga ya. Nggak ya biasa aja Dia itu. main di Ajax juga di Selevel so-so. aja. Iya, so-so aja. Di Denmark memang kemarin kalau menurut gue ya dia ketemu dengan Lagi dapat aja. Lagi dapat. Iya. Lagi dapat. Oke, kalau lagi dapat berarti lagi period ya. Kita ngomongin soal sekarang Dokunya Belgia, walaupun dia main cuman ya menit bermainnya nggak sebanyak Dolberg Nah, gitu ya. kalau Doku Ini gue lihat menjanjikan kan nih orang? memang ini juga ya kita juga hanya melihat dia mungkin Iya. hanya beberapa pertandingan. Betul, Tapi betul. menurut gue ini yang kalau gue setuju ada setitik harapan lah dia untuk to be someone Punya ya. kecepatan, Lawan ya. Itali kan berapa kali tuh back, Iya, iya. back kanannya bukan hanya mau motong dia, mau hajar kakinya nggak dapet Gocek-gocek mulu dia. Gocek-gocek mulu ya. Cuman memang inexperience ketika dia udah Iya. dapat peluang dia kadang-kadang bingung harus oper atau harus shooting berapa kali kayak gitu. Jadi Ya, karena usianya. Usianya. Masih muda aja udah buncit tapi itu dia. Kayaknya ntar gede. lu kenapa perhatiin perut dia sih? Yang dia harus pelajari itu adalah timing. Ya. Kapan dia speed, kapan dia masuk Iya, ke dalam, kecerdasan. kapan dia gocek. Dan itu kelihatan. Kemarin timingnya ya, itu nggak banget. Itu Oke. nggak banget. Cuman nggak bisa salahin dia juga. Baru 18 tahun. 18 tahun. Cuman gue setuju. Kalau 18 dari tahun. sisi bakat, ini pemain berbakat. Diincer siapa dia? Arsenal. Liverpool Liverpool. ya. Gantiin Mane itu pas Liverpool. tuh. Oh gantiin Mane? Mungkin. Tapi tetap. Liverpool selesai kalau gue bilang. Kalau Arsenal masih Kenapa bisa. coach? Nggak ada duitnya. Kan klub bisa memoles pemain-pemain juga jadi jago gitu. Lu kalau lihat betapa ribetnya sistem yang dimainkan Liverpool, itu butuh pemain yang benar-benar jam Cerdas. terbang tinggi. Cerdas juga Bukan ya. hanya bakat. Kalau di Arsenal, apalagi di bawah Arteta, Bisa. so-so aja. Bisa. Dalam arti peluang dia untuk berkembang lebih besar. Ya. Kalau di Liverpool selesai, nggak akan main. Oke, nah kalau kita ngomongin tadi Arteta, gimana sejauh ini so far Saka yang juga menjadi satu-satunya pemain Arsenal Saka dari bagus. timnas Slow Inggris. sebenarnya kan nggak kaget ya, karena dia memang satu musim Bagus, di mana malah. timnya jeblok, dia masih sering salah satu menjadi pemain yang mengangkat. Bisa main di mana aja lagi ya. Memang dia tidak selalu bagus, tidak selalu konsisten. Tapi aman lah. Tapi dengan usianya, dengan minim pengalaman, dia bisa ngikutin aja udah bagus, gue bilang. Nggak jelek juga mainnya. Menurut gue tuh kalau dalam satu kumpulan temen ini orang yang selalu mau disuruh-suruh gitu. Nah, iya, mau karena bisa berkorban, main ya di kan? mana aja Main mau, di mana kan? aja mau. Dan lu setiap posisi yang dia mainkan kan, ini kayak Zambrota nih orang. Back kiri bisa, gelandang kiri bisa. Iya, Karena iya. dan setiap posisi yang dimainkan itu not bad lah. Iya. Kita juga nggak bilang terlalu impresif, tapi Dia not bad. punya kontribusi. Yes, itu makanya dia bisa kepake di partai-partai penting kemarin semifinal kan. Itu kan sebenarnya
Dia kemarin nggak dipakai karena cedera ringan. Iya, exactly. Nggak dipakai kapan yang sebelumnya di awal? Iya. Oke, itu mungkin hasil ospekannya senior-senior di Arsenal berhasil, dia punya mental yang bagus dan dipanggil sama timnas. Ini mungkin kayak anak buahnya Bagie waktu di TV sebelumnya, semuanya bisa jadi produser kan, itu Dan kayak dia gini. besarnya bukan di selatan London, Di mana dia? di barat. Di barat. Itu kalau di Oh. selatan itu biasanya maaf kata ya, biasanya agak badung-badung tuh. Barat jadinya. London tuh kayak daerahnya Chelsea Daerah gitu ya? Chelsea, jadi memang itu daerah kayak pos area lah gitu. Gue paham Mungkin banget ya, lah. mungkin. Gue tuh pernah jalan-jalan di London ya, tapi pakai YouTube Pak yang 4K itu. Jadi gue lumayan tahu lah kota London, tapi by on YouTube. Oke, kita ngomong sama tanya sama Pak Nurul. Kita sekarang pindah ke Italia. Chiesa ini sebenarnya juga udah nggak muda lagi, cuman udah batas dari transisi dia dari umurnya 23 ya, transisi dari rising star menuju pemain yang udah matang gitu. Kalau Chiesa menurut kalian ini kan di Juve juga kemarin biasa-biasa aja, bahkan gue tahu coach lu dulu pernah ngomong sama Hanif, lu nggak pernah nonton dia main kan. Sekarang gimana lu menilai dia? Ya gue impress Impress dengan Chiesa walaupun sekali lagi di usia 23 itu kan seperti lu bilang harusnya lebih matang, Benar. tapi dia tetap harus belajar beradaptasi dengan mengambil keputusan. Berapa kali dia sering salah timing. Tapi kalau lihat secara overall dengan killer instingnya, dengan speednya, dengan itu cukup bagus. Terakhir lawan Spanyol itu gap 30-40 meter di depan Unai Simon nyaris nggak dimanfaatkan sama Itali. Oke. Padahal di situ ada Chiesa, lu harus manfaatkan. Ya. Ngerti nggak? Nah ini salah satu senjata Itali kan itu. Iya, iya. Crossing bagus, ada Chiesa masuk. Cukup bagus. ngotot ya saya, dan berani inisiatif nendang-nendang juga dia nge-shoot. Kalau gue lihat Chiesa ini salah satu kelebihannya adalah ngotot ya mainnya. Kalau kita lihat kan, itu mungkin juga yang gue rasa mengapa Mancini masukin dia sebagai starter kemarin lawan Spanyol kalau nggak salah ya. Terus kaki kiri sama kaki kanan memang dominan, tapi kaki kiri juga oke. Itu mengapa dia bisa main di kanan, bisa di kiri. Jadi gue lebih lihat kerja kerasnya dia sama ambisinya dia. Skillnya ya oke lah. Ya. Oke, kita pindah satu lagi nih, pasti nih menjadi favoritnya Coach Justin, yaitu Pedri. Ini sampai Enrique bilang Iniesta pun di umur dia belum Iya, tentu bisa betul. melakukan hal yang sama kan. Iniesta, Xavi di umur Iya. dia nggak ada apa-apanya. Tapi menurut lo emang sespesial itu ya? Oke lah, 18 tahun emang dengan statistiknya sangat hebat, Nah, tapi sespesial itu dia? Kembali penampilannya? sespesial itu berdasarkan usianya. Oke. Kalau seandainya dia usianya 27, apa yang dia tunjukkan Biasa aja. Iya, iya. Karena nggak ada gol sama assist-nya kan sebenarnya, Iya. nggak ada edit value, Iya. cuma untuk umur segini udah. Bukan, lu jangan lihat gol atau assist, tapi lu lihat pre-assist-nya. Iya, iya, iya. Itu seringkali dari dia, baru ketemu baru yang pemain lainnya kasih assist, baru terjadi gol. Jadi dia bagus. Ya, bagus ya Apalagi untuk usianya. Iya. Cuman maksud gua kan kalau untuk spesial banget belum kan Belum, sebenarnya, ya. karena Tapi orang akan ngelihat Busquets Nggak jauh lah. lebih mentereng lah dibanding dia iya, dari sisi ya kan. jelas. Ya kan? Dia pilih 18 tahun Iya, di iya. turnamen sepenting ini. Iya. Dia tuh satu dari kalau nggak salah 5 pemain Spanyol yang selalu starter dari mulai pertama Betul, sampai dengan betul, final. betul, 18 tahun, masa depannya masih panjang banget. Iya. Tadi yang Coach bilang kalau dia 26 27 mungkin ya oke udah segitu Biasa aja, aja. iya. Dia masih bisa sangat berkembang tergantung Sangat. di klubnya Coach. Bahkan bisa lebih bagus, bisa iya, bisa enggak, lebih bagus dari Iniesta. Kita lihat kalau nanti. itu ya, bisa ya. Iya, bisa ya, aja bisa enggak. Dia punya potensi itu. At least bakatnya ada. Iya. Cuman apakah dia dibina dengan benar? Banyak kan faktor lagi iya, ya. banyak faktor Belum. eksternal yang kita nggak pernah tahu kan. Ya. Mbak, Atlanta tuh mau disimpan ya? Simpen. Oke, sekarang gue mau nanya soal ini. Gue penasaran sedikit sama soal Barcelona, Coach. Sedikit aja, lo ngelihat dari yang isu soal keuangannya yang kata dia delete gaji yang apa harus upload Itu upload gue gaji. besok mau bikin video di Dastop. Ya, nggak apa-apa, lu bocorin Oke, dikit. oke, Ini sekrusial apa sih sebenarnya? Jadi gini, yang rese itu kan si Tebas. Iya, Javier Tebas. Tebas itu Presidennya Liga. Presidennya Liga. Iya. Itu keluarkan statement. Sebenarnya apa yang dia bilang itu benar. Apa yang dia bilang benar, cuman dia tidak memberikan sepenuhnya Informasinya. informasi. Nah, salah satu yang tidak dia sampaikan dan dia tahu emang sengaja mencuat kontroversi adalah Barca sudah mendapatkan hutang dari Goldman Sachs Amerika 525 juta untuk melunasin sebagian besar utang, dicicil selama 15 tahun, di mana setahun itu hanya 30 jutaan, which is nothing. Oke. Tapi memang Barca itu income-nya merosot atau daya belinya lah. Ntar ada rumus-rumusnya besok gue jelasin. Dari 600 ke 300 juta. Nah 300 juta ini sudah termasuk transfer, gaji dan lain-lain. Nah untuk bisa meningkatkan 300 juta mereka harus jual pemain.
Gitu, Itu intinya begitu. salary cap-nya jadi nggak sih La Liga? Nah itu kan katanya, Nah, nggak makanya jadi ya? itu katanya, Katanya ada karena ada batasan salary cap itu. itu, Depay itu kalau nggak salah belum didaftarin ya. Bukan salary cap. Batas apa sih itu yang gaji itu? Financial fair play financial regulation. fair Ya, oh, yang Financial iya, fair play batas regulation. gajinya. Jadi intinya adalah lu gak boleh besar pasak daripada tiang. Jadi Iya. lu berapa lu dapat Iya. itulah maksimal yang harus lu spend. Iya. Makanya katanya ya konon Depay dan pemain-pemain lainnya belum di daftarin dulu. Kenapa? Buat jaga-jaga kalau Messi jadi nih. Kan nggak tahu Messi gede nih gajinya. Ya karena katanya juga main-main Barca yang lain nggak ada yang mau dipotong gajinya kan, seandainya itu kan. Makanya akhirnya ditunda dulu didaftarin. Nah, salah satu yang dilakukan adalah free transfer untuk Umtiti sama Siapa? lagi ya? Kemarin kan Trincao udah Dembele dipinjemin. cedera kan nggak jadi. Dembele cedera, Coutinho belum laku. Nah, Coutinho belum laku. Kalau Iya. itu laku, itu bisa naikin gaji. Ada dua, ada Pjanic. ada- Ya, Pjanic kan, yang katanya mau di Umtiti pertama mutual. nolak, tapi dari berita terakhir kayaknya sama dia mau. Karena kalau ngeyel kemungkinan Pjanic juga karena udah tua juga Iya. dan dia terima gaji buta dan kayaknya udah nggak dipakai lagi sama Koeman. Nah, Percuma banget ya dari Juve. intinya adalah Barca harus menjual pemain dan itu sudah mereka lakukan. Si back kirinya itu udah ke Leeds United, Firpo, ya. Firpo udah ke Leeds, terus Konrad udah ke. Tapi kan yang gede-gede justru masih ada gitu, Griezmann, iya. Coutinho, Dembele. Itu Apalagi memang Messi masuk. Dembele nggak mungkin dijual Iya, iya. karena cedera. Ya sekarang kan Messi masih free transfer, artinya dia juga harus mikirin gimana Messi masuk Iya, kan. makanya. Artinya. Sebenarnya bukan itu ya, gini. Kalau lu bisa bikin kontrak jangka panjang dengan let's say 15 tahun. Gaji lu dibayar 15 tahun. Itu kan ketutup. Tapi itu kan ya di atas Di atas kertas. kertas. Iya. Tahun depan 2 tahun lagi dia pensiun, gue lunasin ya. Ada kontrak internal antar mereka kan bisa aja. Ya dicicil kan jatuhnya kan. Iya. Jadi itu cuman gertakan sambal dari itu. Itu yang dia beli itu akan main semua. Iya, Kemarin pada saat turnamen golf di mana Koeman hadir, si itu diundang. Bebas, siapa? Si Laporta Oh, diundang. Laporta. Ditanya gimana soal itu? Everything is okay. Ya buktinya sekarang soal di depan Super League aja lolos-lolos aja, nggak ada Iya. hukuman kan, artinya itu gertak sambal doang. Tebas tahu sendiri lah. Oke Nesa. Dari 5 Rising Star tadi Nih, boleh. versi Mbak Gie dan Abrar. Menurut kalian yang mana nih versi kalian? Coach Justin mah Pedri Favoritnya? pasti, kalau Bung Harpa Kalau Koci Saka udah pasti. kayaknya Saka. Jadi gue Doku aja deh. Enggak Gue pasti. lebih penting Doku. Coach sebenarnya. Justin pasti Pedri. Saka lah. Pokoknya kasih pilihan Tapi kalian. Saka jujurnya oke. Saka, oke. Saka oke sih. Pokoknya kasih pilihan kalian disertai nanti alasan uniknya. Yang terunik nanti alasannya besok kita kasih hadiah kaosnya Panji. Lah, Tapi oh kasih iya juga iya. kok, kaosnya Enggak, Panji. ada yang ukuran lain. Ini kan gue bayaran sesi foto. Kalau dia Doku, kenapa perutnya buncit. Perutnya buncit, itu masih Kalau muda. kaos ini kalian harus beli ya. Ya nggak gratisan. elah, malah promosi. Oke, thank you Jebret Team yang udah nonton. Jangan lupa juga nonton, kita masih nemenin kalian dari Euro di Sabtu dan Minggu Panji menuju siaran final. nanti kan Sabtu. Sabtu Makanya iya. lu nyuruh orang nonton, lu gak siaran gimana? Iya siaran. Dan juga Minggu, kalau siaran lebih cepat Iya. bisa juga ya. Oke, Langsung kita terima lanjut kasih jamnya ya. Oke, thank you Jebret Team. Sampai ketemu di video besok. Bye-bye.